Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Donjon Iskandar dengan NPM 2110631150093. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih literasi digital itu. Pada zaman yang telah berkembang pesat teknologinya saat ini, komunikasi dan informasi dapat tersampaikan secara cepat dan mudah. Bidang pemanfaatan teknologi yang baik mampu membantu perkembangan bidang-bidang penting pada masyarakat, contohnya adalah pendidikan dan ekonomi. Apabila bidang-bidang tersebut memiliki atau dapat mengalami perkembangan, maka secara tidak langsung bangsa kita akan memiliki perkembangan juga. Kali ini kita masuk ke pengertian literasi digital. Menurut Paul Gister, ia mengatakan bahwa literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi yang didapatkan dari berbagai sumber. Sedangkan menurut Common Sense Media berpendapat bahwa literasi digital itu mencakup adanya 3 kemampuan yang berupa kompetensi pemanfaatan teknologi, memaknai dan memahami konten digital, meneliti dan mengkomunikasikan dengan alat yang tepat. Bisa disimpulkan bahwa literasi digital merupakan upaya yang diperlukan individu pada era canggih seperti ini untuk menyaring informasi secara akurat. Upaya lain untuk mendukung literasi digital ini adalah menggunakan aplikasi yang tepat dan pemahaman secara yang mendalam mengenai informasi yang didapatkan. Mengingat dampak penyebaran hoaks yang sangat memprihatinkan pada saat ini. Literasi digital juga memiliki banyak manfaat. Menurut Brian Wright, dalam karya infografisnya yang berjudul Top 10 Benefit of Digital Literacy, yang berisi 10 manfaat dari adanya literasi digital ini, yaitu yang pertama adalah menghemat waktu, yang kedua menghemat uang, yang ketiga belajar lebih cepat, yang keempat membantu lebih aman, yang kelima pemerolehan informasi yang terkini, yang keenam selalu terhubung, yang ketujuh membuat keputusan yang lebih baik, yang kedelapan dapat membuatmu bekerja, yang kesembilan menjadi lebih bahagia, dan yang terakhir adalah mempengaruhi dunia. Adapun pengaruh literasi digital terhadap psikologis anak dan remaja. Media digital saat ini memudahkan kita untuk memperoleh informasi secara cepat karena setiap penggunaannya dapat saling berbagi informasi. Tidak heran bahwa hal tersebut memberikan dampak positif dan negatif pada anak-anak dan remaja. Penggunaan internet yang baik dapat menyebabkan anak dan remaja berprestasi. Sedangkan pemanfaatan yang buruk dapat memiliki dampak yang negatif bagi mereka. Contohnya adalah banyak sekarang anak-anak itu menggunakan media sosial untuk mereka berkomunikasi dan mencari informasi. Dan yang diherankan sekarang banyak terjadi adanya pembulian atau saling cekcok atau mereka menonton video YouTube yang tidak baik, akhirnya ia pun ikut tidak baik perilakunya. Nah, itu adalah contoh dari dampak literasi digital untuk anak dan remaja, positif dan negatifnya. Maka disinilah peran orang tua sangat penting untuk anak dan remaja untuk mengontrol mereka dalam memakai literasi digital. Dan para remaja pun harus tahu mengenai etika digital. Setidaknya kita di ruang digital harus memiliki 4 prinsip etis bermedia digital, yakni yang pertama adalah kesadaran, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga integritas, dan yang terakhir adalah kebijakan. Kesadaran itu berarti menyediakan waktu untuk berpikir sejenak sebelum berinteraksi di ruang digital. Makanya kita sebelum memasuki ruang digital atau
sebelum kita bermedia sosial, kita harus tahu apa sih yang kita cari, dan kita itu harus positif. Lalu ada integritas, ialah kejujuran, keautentikan, dan tidak manipulatif sebagai kontrol dari diri kita. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kita bermedia sosial itu, kita tidak boleh bohong, kita harus jujur. Selanjutnya adalah kebajikan, yang berarti peduli dengan kemanusiaan dan menjaga martabat manusia. Artinya, jika terdapat video-video atau sesuatu yang kurang baik, maka kita harus menjaga etika kita. Kita tidak boleh membuli orang lain atau berkomen-komen yang buruk bagi orang lain, karena itu akan menyebabkan mental orang lain itu akan kena mental gitu. Jadi itu berdampak buruk bagi kita sendiri dan orang lain. Oke, cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.